Saudara, para devosan, kerahiman ilahi yang dikasihi Tuhan. Amin. Eh, ini tentu untuk pertama kalinya saya bergabung dalam doa bersama saudari-saudara sekalian. Pada kesempatan ini, eh, saya ingin mengajak Anda kembali untuk belajar kerahiman ilahi, sebuah kata yang tentunya sudah sangat akrab sekali dan sudah bukan hanya tinggal di kepala, tapi juga sudah dihayati dalam hidup sehari-hari, dalam pengalaman sehari-hari Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Tetapi pada kesempatan ini, izinkan saya untuk bersama Anda sekalian untuk ya kita belajar kembali, menggali kembali pengalaman akan kerahiman ilahi itu. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita untuk belajar dari kitab suci. Maka sumber utamanya adalah kitab suci, terutama dari Perjanjian Lama. Saya yakin ini bukan hal yang baru juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terutama saya ingin mengajak Anda untuk fokus pada kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur kalau Bapak Ibu, saudari-saudari ada buku kitab suci atau di eh, HP atau di mana ada, bisa dibuka Mazmur 25. Mazmur 25 itu yang akan kita jadikan bahan utama dalam sharing kali ini. Dan tentu saya juga ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dari kitab Taurat, Taurat Musa, lalu juga dari kitab para nabi secara sekilas. Saya berharap saya tidak akan berlama-lama dengan sharing ini. Dan saya sebenarnya sudah mempersiapkan dalam bentuk PowerPoint. Maka saya mohon izin kalau diperkenankan untuk share screen ya. Ya, Silahkan Rom. Romo. Boleh, Rom. Udah tadi. Nah, apakah terlihat cukup jelas? Jelas, Rom. Jelas. Ya, oke. Nah, eh, saya tidak ingat persis kapan ya Jelas. Gaby itu Yuk, Jos menghubungi mulai. saya, Ya. kemudian minta untuk memberi sharing pada kesempatan ini. Lalu saya tanya apa anu temanya ya kira-kira. Romo persiapkan sendiri deh katanya. Wah, susah ini saya pikir cari sendiri. Maka saya coba pikir-pikir apa kira-kira ya untuk para devosan yang sudah sangat berpengalaman, yang sudah banyak belajar tentang kerahiman ilahi ini. Maka saya coba lihat kembali, ada satu kata dalam kitab suci Perjanjian Lama yang sangat kuat sekali pengaruhnya, yang mengungkapkan tentang kerahiman ilahi. Satu kata, maka sebenarnya pada siang sore ini saya ingin mengajak kita semua untuk fokus pada satu kata saja yang mudah dihafal, yaitu chesed atau eh, orang Jawa biasanya gampangnya itu nyebutnya keset. Keset, tapi bukan keset yang di depan pintu itu ya. Tapi ini keset dari bahasa kitab suci, bahasa Ibrani. Keset itu bisa diterjemahkan sebagai belas kasihan atau kerahiman ilahi. Kata yang sangat khas, sangat khusus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat, untuk belajar kerahiman ilahi di tengah pemberontakan dan pembuangan bangsa Israel. Jadi mau belajar dari bangsa Israel.
Chesed, bahasa Ibrani itu oleh Nelson Gluck diterjemahkan sebagai cinta yang kokoh. Chesed itu kasih yang begitu teguh, kasih yang begitu kuat. Nah, ini mengandung unsur kerahiman ilahi yang luar biasa di sana. Sebenarnya selain kata chesed ini, ada kata lain yang dipakai dalam kitab suci kita yang diterjemahkan dengan belas kasihan, yaitu chemlah dan rahum atau rahim. Dalam bahasa Arab rahim. Karena itu dikatakan Allah yang maha rahim, Allah yang maha berbelas kasih. Nah, tapi pada kesempatan ini kita mau coba fokus pada kata chesed ini. Chesed, cinta yang teguh, cinta yang kokoh, yang cinta yang merujuk pada kasih Allah, kasih yang ada kaitannya dengan perjanjian, yaitu perjanjian bangsa Israel dengan Yahweh, Tuhan Allah. Orang menunjukkan chesed kepada orang lain karena ada ikatan perjanjian. Dalam kitab suci kita akan menemukan yang namanya hukum lex talionis. Lex talionis itu hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Nah, seperti itu. Dalam kitab suci Perjanjian Lama sangat kuat sekali hukum itu. Tetapi Kesed itu menunjukkan, ya, Kesed itu punya daya yang luar biasa karena dengan Kesed Tuhan Allah ditampilkan bukan hanya Dia yang menghukum orang yang berdosa, tapi juga Dia yang mengampuni orang yang berdosa itu yang datang memohon belas kasihannya. Jadi Kesed itu punya daya yang luar biasa yang mengungkapkan cinta kasih Allah yang besar. Kita menemukan kata chesed ini dalam teks-teks terutama dalam kitab-kitab Mazmur. Nah, di sini saya coba tampilkan dua teks. Yang di atas itu dalam bahasa asli kitab suci, lanjutnya itu dalam bahasa Latin dikatakan belas kasih itu kan misericordia. Misericordia. Nah, belas kasih Chesed itu tadi selalu ada hubungannya dengan perjanjian atau testamentum. Dalam kitab suci kita diterjemahkan kasih setia dan perjanjian. Kita temukan dalam Mazmur 89 misalnya. Ini istilah chesed ini ya kita temukan di sana. Kita temukan juga istilah chesed ini dalam hubungannya dengan perjanjian itu dalam Mazmur 106 ayat 45. Disebutkan di sana perjanjian Yahweh dan kasih setianya yang besar. Singkatnya, chesed, belas kasih Yahweh itu, belas kasih Allah itu adalah kasih yang tidak akan pernah meninggalkan kita hilang. Tidak akan pernah meninggalkan kita lenyap. Meskipun kita kadangkala menyimpang, kadangkala kita tidak setia pada perjanjian. Ketika kita bicara tentang Hesed pada kesempatan ini, sebenarnya kita mau apa dengan istilah ini? Nah, dengan istilah ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari pengalaman hubungan antara Yahweh, Tuhan Allah, dengan bangsa Israel. Kita mau belajar tentang bagaimana sih kasih Allah itu, belas kasih Allah itu, Yahweh itu ditunjukkan, ditampilkan justru ketika orang Israel itu mengingkari perjanjian. Tadi kan
pengertiannya kan keset itu kan ditampilkan dalam hubungannya dengan perjanjian. Kalau setia pada perjanjian Yahweh maka akan diberkati dengan kasih sayang yang berlimpah-limpah. Kalau tidak setia maka dihukum. Itu isi perjanjian Yahweh dengan Israel. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan menemukan bagaimana belas kasih Allah itu ditampilkan atau dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam kitab suci justru ketika mereka tidak setia, bangsa Israel tidak setia kepada Yahweh. Nah, tentang perjanjian itu kita bisa perjanjian antara Yahweh, antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel kita bisa temukan dalam kitab Keluaran 19, yaitu ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka menuju eh, Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai inilah perjanjian antara Yahweh dengan bangsa Israel diteguhkan, dikuatkan lagi. Isinya apa? Isinya, jika bangsa Israel sungguh mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjian Allah, maka bangsa Israel itu akan menjadi umat kesayangan Allah di antara dari antara segala bangsa. Mereka akan menjadi bagi Yahweh, bagi Allah, kerajaan imam bangsa yang kudus. Ini eh, janji yang dibuat. Yahweh akan menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat pilihan Yahweh, pilihan Allah. Tetapi kalau tidak setia pada perjanjian, maka bangsa Israel akan mengalami kehancuran, mengalami penghukuman. Kehancuran bagi mereka yang tidak setia atau memberontak kepada Yahweh. Nah, saudari-saudara, dalam kitab para nabi, terutama Nabi Yeremia, menyebut eh, bangsa Israel itu sebagai bangsa pemberontak. Jadi kalau menurut Nabi Yeremia, eh, dosa bangsa Israel itu adalah dosa karena memberontak, pemberontakan kepada Yahweh. Dan ini kita bisa temukan misalnya dalam kitab Yeremia bab 5 ayat 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Nah, dari kata ini atau dari pemikiran Nabi Yeremia inilah maka saya pakai untuk memberi judul pada renungan kita ini, pemberontakan. Karena apa? Pemberontakan mengungkapkan sikap yang tidak setia, penyimpangan-penyimpangan, eh, tegar tengkuknya bangsa Israel, tapi juga mungkin ada dalam pengalaman kita. Nah, dari teks Nabi Yeremia inilah kata pemberontakan yang ada di judul kita ini tampil di sana. Yahweh punya hak untuk menghancurkan para pemberontak ini, termasuk bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Berkali-kali mereka dihukum oleh Yahweh, dan mereka juga mengalami pembuangan. Nah, di mana kita bisa menemukan eh, informasi atau menemukan identitas Yahweh, Tuhan Allah, sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Ternyata konsep Yahweh, Tuhan Allah sebagai pengasih dan penyayang itu sudah ada sejak sangat lama sekali. Bahkan sudah ada dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran bab 34. Di sana eh, ide tentang Yahweh yang pengasih dan penyayang itu muncul. Apa yang terjadi dalam kitab Keluaran itu, kitab Keluaran bab 34, yang terjadi adalah pada waktu itu bangsa Israel sudah berkemah di kaki Gunung Sinai. Sementara Musa eh, berjumpa dengan Yahweh di puncak Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai, dia mendaki Gunung Sinai. Nah,
Ternyata setelah sekian lama Musa tidak ada di tengah-tengah umat Israel, bangsa Israel melanggar perjanjian yang sudah dibangun, yang sudah diucapkan sebelumnya pada ayat 19 dan hukum-hukum yang sudah diberikan pada Keluaran pada bab 19 dan Keluaran bab 21 isinya 10 perintah Allah dan hukum-hukum yang lainnya. Ternyata semuanya itu diingkari. Bangsa Israel melanggar perjanjian dengan mendirikan patung lembu emas. Kemudian mereka sujud menyembah patung lembu emas itu dan menganggap bahwa inilah Tuhan Allah yang sudah membebaskan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Nah, Tuhan Allah marah besar karena pelanggaran ini. Karena bangsa Israel sudah berbelok hatinya, menganggap lembu emas sebagai penyelamatnya yang membebaskan mereka dari Mesir. Pelanggaran itu menempatkan Israel di ambang kehancuran. Kita menemukan dalam Keluaran bab 23 kegeraman Allah yang berkobar-kobar. Yahweh berfirman, "Aku akan membinasakan bangsa ini." Lalu apa yang terjadi berikutnya? Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel? Apakah Yahweh benar-benar akan menghancurkan mereka? Pada waktu itu Musa pun tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Nah, dalam konteks pemberontakan bangsa Israel inilah, ketidaksetiaan bangsa Israel inilah, Yahweh kemudian menyatakan dirinya kembali kepada Musa dan eh, menunjukkan karakternya. Istilah yang sangat eh, biasa atau sangat vulgar itu dikatakan Yahweh menyesal. Ini kan istilah yang sangat vulgar, istilah yang sangat manusiawi sekali. Bagaimana Yahweh menyesal gitu kan. Nah, tapi di sana ditunjukkan karakter Yahweh. Eh, Tuhan adalah Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Nah, identitas Yahweh yang berbelas kasih, yang penuh dengan hesed ini, yang hesednya tampil dengan cemerlang itu, pertama-tama kita temukan dalam kitab Keluaran 34 ayat 6 ini. Nah, sekali lagi, kerahiman ilahi yang diungkapkan dengan istilah chesed ini banyak ditemukan dalam kitab Mazmur dan juga kitab para nabi. Pada intinya, Allah yang didefinisikan, Allah yang digambarkan sebagai chesed itu, Allah yang berbelas kasih penuh kerahiman itu menjadi kabar baik bagi Israel dan bagi orang-orang berdosa. Karena dalam belas kasihnya ini, Allah tidak henti-hentinya menarik mereka yang menyimpang itu untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali kepada Yahweh. Walaupun sebenarnya eh, Yahweh tidak perlu untuk itu melakukannya. Karena perjanjian yang sudah dibangun itu, kalau setia maka akan dapat berkat, tidak setia maka akan dikutuk, akan dihukum. Perjanjiannya sangat jelas. Tetapi meskipun demikian, Yahweh tidak berhenti pada hukum lex talionis itu. Yahweh men, menunjukkan kembali kasih terdalamnya, chesed, kasih yang tidak akan membiarkan umat pilihannya hilang, lenyap. Nah, kasih yang sedemikian besar itu juga terjadi, juga ditemukan dalam kitab-kitab para nabi yang memberikan penghiburan, memberikan warta pengharapan ketika bangsa Israel berada di tanah pembuangan.
Nah, pengalaman bangsa Israel di tanah pembuangan yang mendapatkan penghiburan, yang mendapatkan support dari para nabi, ini yang kemudian menjadi inspirasi untuk kata yang kedua, pemberontakan dan pembuangan pada judul renungan kita ini. Nah, mengapa Hesed ini penting untuk para pemazmur dan para nabi? Karena kata ini adalah kata yang memberi pengharapan. Eh, kita bisa bayangkan ketika kita sudah jatuh, kita dalam keadaan terpuruk, seperti tidak ada pengharapan lagi, tiba-tiba ada secercah cahaya yang menyinari kita, secercah pengharapan yang membuat kita bangkit kembali, berani berharap. Nah, inilah Hesed Yahweh. Inilah yang membuat eh, Hesed ini menjadi begitu penting bagi para pemazmur dan bagi para nabi dalam membimbing, dalam menggembalakan bangsa Israel, umat pilihan Yahweh yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk itu. Meskipun mereka terjerembab dalam lumpur kesalahan, jatuh berkali-kali dalam dosa, dalam penyimpangan, bangsa Israel masih bisa berpegang, masih bisa berharap pada Hesed Yahweh. Hanya dengan berpegang pada Hesed Yahweh inilah mereka bisa bertahan, baik sebagai individu, sebagai pribadi-pribadi, maupun sebagai suatu kolektif, sebagai sebuah bangsa. Dalam Hebrew Bible, HP itu Hebrew Bible, kitab suci Ibrani, Perjanjian Lama, Hesed itu menggambarkan kekuatan dan kebaikan Yahweh yang diarahkan kepada pribadi-pribadi yang dikasihi, terlepas dari ketidakberdayaan mereka. Yahweh menunjukkan Hesednya ini dalam konteks di mana Israel berdosa dan melanggar perjanjian. Nah, ini tadi yang saya tekankan tadi. Nah, kita mau berfokus pada kitab Mazmur seperti yang sudah saya janjikan tadi. Eh, dalam kitab Mazmur sangat kuat sekali ide dalam kaitannya dengan kerahiman ilahi ini, keyakinan orang-orang berdosa dan diasingkan yang bisa bertahan karena mereka berpegang teguh pada kerahiman ilahi, Hesed Yahweh. Nah, sekali lagi ini kerahiman ilahi ini, kata ini sangat sering muncul dalam kitab Mazmur. Orang-orang di seluruh Mazmur berdoa kepada Yahweh untuk memelihara hidup mereka agar mereka tetap selamat. Istilah selamat itu dalam kitab suci Perjanjian Lama berarti mereka panen mereka bisa berhasil baik, berlimpah, mereka dijauhkan dari hama, dari penyakit, dijauhkan dari bahaya perang, bahaya penindasan, dan mereka bisa membangun keluarga mereka, masyarakat mereka dengan aman tentram. Itulah istilah selamat dalam eh, perjanjian lama. Sangat konkret sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dan hanya Yahweh yang bisa campur tangan, yang bisa mewujudkan keselamatan itu. Para pemazmur adalah orang-orang yang memohon, yang selalu membutuhkan Hesed Yahweh ini. Belas kasih yang mendatangkan keselamatan seperti itu. Saudari-saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 25 itu, Mazmur ini mengungkapkan pengalaman atau saat-saat sulit yang dihadapi oleh Daud sebenarnya. Nah, kita bisa menemukan di sana beberapa ide yang sangat menonjol di sana. Jadi, apa yang dialami oleh Daud, apa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Daud, kita bisa temukan di sana
Musuh-musuhnya sudah dekat. Ada di sekitar Daud. Kita temukan dalam ayat 2, ayat 19 di sana. Dia takut dipermalukan. Saya kira ini pengalaman yang sangat manusiawi. Kita pun juga tidak ingin dipermalukan. Daud pun juga mengalami itu. Dia merasa sendirian. Diungkapkan dengan istilah sebatang kara. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong orang yang diasingkan di luar Yahweh. Daud menderita dan tertekan. Tidak tahu persis sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi inilah yang dia keluhkan, inilah yang dia ungkapkan dalam Mazmurnya. Jaring musuh-musuhnya melumpuhkannya. Masalah-masalahnya yang meluas dan kebencian dari musuh-musuhnya menyebabkan dia putus asa, ketakutan akan hidupnya. Nah, dalam situasi seperti ini dia memohon agar Yahweh bertindak atas namanya. Agar Yahweh menunjukkan hesetnya, belas kasihnya yang tidak akan membiarkan dia hilang lenyap. Di tengah situasi yang kacau itu, pikirannya kacau, pengalamannya yang sulit, Daud meminta Yahweh untuk mengajar dia, untuk membimbing dia. Dia ingin Yahweh, Tuhan Allah itu menuntunnya dalam kebenaran. Dia menyadari bahwa semua jalan Yahweh adalah kasih yang teguh dan kebenaran. Dalam apa namanya? Dalam teks asli kata chesed ini muncul berkali-kali di sana. Tetapi dosanya menyebabkan dia kehilangan jalan, membuat Daud itu merasa malu, membuat Daud itu merasa bimbang. Dia memuji Yahweh karena menjadi kebenaran. Karena Yahweh adalah kebenaran dan keselamatan. Yahweh berbelas kasihan, baik dan lurus. Ini ungkapan-ungkapan yang muncul eh, dari apa namanya keluhan-keluhan Daud dalam Mazmur itu. Pemazmur mengungkapkan dirinya sebagai pendosa. Dia sangat berdosa dalam ayat 11. Dia memohon pengampunan. Yahweh adalah eh, Rab Keset yang pengasih, yang mengampuni, yang kasih setianya besar, yang bisa mengatasi dosa besar Daud. Sifat-sifat Yahweh yang terbesar dan paling menonjol adalah pengampunan, penyayang, dan belas kasihnya yang besar. Sekali lagi, Daud itu meyakini Yahweh yang pengasih dan penyayang seperti diungkapkan dalam kitab Keluaran tadi, kitab Keluaran bab 34 itu, dalam Mazmurnya. Daud percaya itu. Dan karena keyakinannya akan Yahweh yang sedemikian berbelas kasih itu, dia berani berharap. Berkali-kali pemazmur mengakui keberdosaannya. Dia menggunakan kata-kata hatah, hatat. Dia menggunakan juga kata pise, yang diterjemahkan sebagai pelanggaran atau pemberontakan. Dan kata awon. Awon dalam bahasa Jawa itu artinya huruf. Tapi awon dalam bahasa, kata yang sama dalam bahasa Ibrani, awon itu artinya juga jahat. Dia berteriak mohon pengampunan. Nah, intinya Tuhan Allah yang berbelas kasih, Tuhan Allah yang penuh kerahiman, seperti diungkapkan dalam kitab Keluaran 34 ayat 7 itu, ini diyakini, dipegang teguh oleh Daud dan diungkapkan dalam Mazmurnya. Nah, Daud percaya bahwa Yahweh bersedia menyucikan orang berdosa, mengajar orang yang berdosa dan menuntun kepada kehidupan. Daud percaya akan belas kasih yang penuh pengampunan. Yahweh yang mengampuni,
mereka yang berdosa. Dalam kebaikannya Yahweh melupakan dosa-dosa masa lalu, membimbing mereka yang buta dalam dosa ke jalan pengharapan. Dan dengan demikian Yahweh telah menunjukkan kesetnya itu, kerahimannya yang besar. Tentu tindakan Yahweh yang sedemikian besar itu mengingatkan kita akan Mazmur yang sangat favorit untuk kita semua, Mazmur 23. Yahweh yang memimpin domba-domba ke padang rumput yang hijau yang melegakan dahaga. Meskipun eh, berkali-kali umat pilihan memberontak, umat pilihan tidak setia. Pada bagian akhir dari kitab Mazmur itu eh, paling akhir terutama pemazmur mengidentikan dirinya dengan bangsa Israel. Jadi keluhan pemazmur yang sepertinya yang pada awalnya adalah keluhan personal, keluhan pribadi Daud, tapi pada akhirnya ditempatkan pada keluhan bangsa Israel, mewakili keluhan bangsa Israel. Jadi Daud ketika dia mengungkapkan keluhannya, dia sebenarnya sedang pemazmur sebenarnya sedang mengungkapkan keluhan bangsa Israel yang bertobat, yang hanya bisa berharap pada belas kasih Yahweh. Nah, ini bagaimana Keset itu menjadi sumber pengharapan bagi para pemazmur, terutama dari kitab Mazmur Mazmur 25 yang kita lihat secara sangat sekilas ini. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menemukan dalam Mazmur-Mazmur yang lain ungkapan yang sama ini. Belas kasih Allah yang besar bagi mereka yang terpuruk, yang jatuh dalam keterpurukan, yang diungkapkan dengan Keset ini. Nah, lebih lanjut, sekilas kita mau melihat bagaimana Keset ini juga digunakan dalam meneguhkan bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan. Kalau kita membaca kitab 12 kitab nabi-nabi kecil, mulai dari kitab Hosea sampai Malaki itu ya, kita akan menemukan di sana eh, apa ya, seruan-seruan agar bangsa Israel bertobat, agar bangsa Israel memperbaiki diri dan menggantungkan pengharapannya kepada belas kasih Yahweh. Kita bisa temukan itu ide-ide utamanya dalam masing-masing kitab, mulai kitab Hosea misalnya, Israel harus bertobat. Kitab Amos misalnya, kitab Amos itu eh, sangat keras sekali. Kalau Israel tidak mau bertobat, maka hukuman tidak akan lepas. Nasib kehancuran tidak akan hilang, tidak akan meninggalkan Israel. Demikian juga dalam kitab Yunus, kita melihat bagaimana seruan pertobatan Yunus itu juga disampaikan kepada bangsa Israel yang ada di Ninive dan juga bangsa-bangsa yang lainnya. Mika juga menyerukan hal yang sama bahwa bahaya menghadapi bahwa Yerusalem akan menghadapi bahaya karena murka Allah dan seterusnya. Para nabi mengungkapkan kembali undangan untuk bertobat dan berharap kepada belas kasih Allah agar mereka selamat. Kita eh, kalau membaca kitab nabi-nabi kecil, maka kita akan menemukan bagaimana sejarah bangsa Israel itu dan keagungan, kekuasaan, kemakmuran
mereka pertama-tama dibangun oleh eh, apa namanya, oleh sistem politis, sistem kerajaan yang rajanya berganti-ganti dalam sejarah mereka. Nah, seringkali mereka mengandalkan itu, tetapi para nabi mengajak para bangsa Israel untuk tidak hanya mengandalkan kemakmuran ekonomi belaka, keagungan kerajaan belaka, kekuatan militer belaka, tetapi para nabi mengajak bangsa Israel supaya percaya kepada, berharap kepada belas kasih Yahweh, belas kasih keraiman Yahweh. Karena hanya dengan itulah mereka bisa bertahan dalam keselamatan mereka, dalam kemakmuran mereka. Tapi sekali lagi, sering terjadi bangsa Israel tidak mau mendengarkan seruan ini. Maka yang terjadi adalah pembuangan. Kitab Yoel misalnya yang kita baca dalam pada hari Rabu Abu itu juga sangat kuat seruan pertobatan dan mengharapkan belas kasih Allah itu, Chesed Yahweh. Pengalaman yang sangat menarik menurut saya adalah pengalaman Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus. Yunus itu em, sepertinya dia mengutip kitab Keluaran yang tadi di awal itu kita bahas sebagai tanggapan atas belas kasihan Allah atas Niniwe. Pertunjukan Yahweh tentang Chesed, belas kasihnya kepada orang-orang Asyur, itu membuat Yunus jengkel dan marah. Tentu Bapak Ibu sangat akrab dengan kisah Yunus ini ya. Dia marah kepada Yahweh. Bahkan marah sebelum dia mewartakan pertobatan. Karena ketika diutus dia pilih lari, meninggalkan Yahweh, naik kapal sampai akhirnya dia dibuang. Tapi toh pada akhirnya dia mewartakan pertobatan dengan berat hati sebenarnya. Walaupun demikian, belas kasih Allah tidak bisa dihentikan. Tuhan menunjukkan kesetnya, keraimannya kepada semua orang. Meskipun tidak, meskipun bangsa Ninive seharusnya dihukum Allah, tetapi Chesed Yahweh memungkinkan mereka untuk mengalami keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah yang berbelas kasih itulah yang kita imani, yang diwartakan dalam kitab suci, yang kita puji, yang kita serukan dalam doa-doa kita, dalam devosi-devosi kita setiap hari Selasa dan Kamis kalau saya tidak keliru dalam ini komunitas ini. Yahweh yang sedemikian rupa itulah yang yang dapat memberikan pengharapan kepada kita manakala kita juga berada dalam keterpurukan, dalam situasi yang paling sulit. Simonson dia mengatakan jika seseorang percaya kepada Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang penuh chesed itu, maka masa depan akan cerah. Tidak peduli betapa suramnya masa kini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya kira inilah yang penting dari ungkapan Chesed yang menunjukkan identitas Yahweh, tapi juga identitas yang memberi pengharapan, identitas yang menyelamatkan. Maka manakala kita eh, berdevosi, manakala kita melaksanakan devosi kita dalam komunitas keramian ilahi, maka sekali lagi mari kita meneguhkan dalam batin kita bahwa Yahweh yang kita sembah, bahwa Allah yang kita ikuti, Allah yang kita yakini adalah Allah yang kesetnya itu, yang belas kasihannya itu tidak akan meninggalkan kita. Nah, sebagai bahan pengendapan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa bisa membantu untuk refleksi lebih lanjut, saya tampilkan di sini. Pernahkah Anda mengalami saat-saat terpuruk, saat-saat pemberontakan, pembuangan?
barangkali dalam hubungannya dengan pekerjaan, terpuruk dengan pekerjaan, eh, terpuruk dengan kesehatan, mungkin ada saat-saat terpuruk krisis dalam iman dalam hidup Anda. Kapan itu terjadi? Apa kira-kira penyebabnya? Bagaimana Anda bisa keluar dari situasi terpuruk itu, dari situasi terbuang itu, dari situasi sulit itu? Pengalaman, adakah pengalaman heset Allah, belas kasih yang tidak pernah membiarkan Anda hilang di saat terpuruk itu? Kira-kira seperti apa kisahnya? Anda tentu punya pengalaman itu kan? Nah, atau saat-saat sukacita seperti apa yang Anda yakini sebagai pengalaman akan kehadiran keset Allah, kehadiran belas kasih Allah dalam hidup Anda? Seperti apa kisahnya? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman devosan, ini yang bisa saya sharingkan terkait dengan keset ini mungkin cukup panjang, tetapi saya kira ini bisa ditangkap maknanya, maksudnya. Saya kira demikian. Terima kasih dari saya. Makasih Romo. Terima kasih Romo. Kami mohon Romo untuk menutup dan memberi berkat pada kami semua. Baik. Tutup dengan doa ya. Iya Romo, sama berkatnya minta. Marilah kita mempersiapkan batin kita untuk mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini boleh sekali lagi mengenal siapa Engkau, seperti apa Allah yang kami imani. Engkau adalah Allah yang penuh keset, Allah yang penuh belas kasih, yang kasih sayangmu tidak akan membiarkan kami hilang. Meskipun kadang-kadang kami tidak setia, kadang-kadang kami nakal, kadang-kadang kami menyeleweng karena kerapuhan kami, karena keterbatasan kami. Kadang-kadang kami bertindak seperti domba yang hilang itu. Tapi kami yakin kami telah diteguhkan kembali. Kami boleh mengenal kembali dari firman-Mu. Allah seperti apa Engkau? Engkaulah Chesed, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang tidak akan membiarkan kami hilang. Kami bersyukur atas perjumpaan pada kesempatan ini. Kami mohon teguhkanlah kami, kuatkanlah kami, manakala hari-hari kami terasa berat, tuntutan pekerjaan, karena kondisi kesehatan kami, karena keterbatasan-keterbatasan kami yang membuat kami tidak bisa berbuat banyak untuk berkembang. Jangan tinggalkan kami, tetapi tunjukkanlah belas kasih kerahiman-Mu kepada kami. Sekarang kami akan kembali kepada aktivitas kami selanjutnya, aktivitas kami masing-masing. Sertailah kami dengan berkat-Mu, dengan berkat-berkat yang paling kami butuhkan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dinaungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mohon waktunya Bapak Ibu.